Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Fandaru di channel Color Savvy. Oke teman-teman, udah lama ya belum isi konten lagi, jadi mohon maaf ya karena kesibukan yang lain. Kemudian juga saya harus cari informasi, cari ilmu untuk bisa di-share lagi di sini. Jadi saya mohon maaf kalau memang nggak bisa selalu konsisten untuk selalu upload konten yang baru. Oke, jadi kali ini memang saya lagi lumayan banyak masuk lagi ke NFT. Jadi rasanya ada yang perlu di-share dari yang video sebelumnya yang di atas ini, yang udah pernah saya share dulu itu mungkin masih terlalu global ya. Jadi mungkin saya akan ulik lebih lanjut di video kali ini. Oke, jadi mungkin sebenarnya ada baiknya kita memahami dulu tentang ini ya, sudut pandang atau pola pikir bahwa bedanya antara artis atau seniman, kemudian ada ilustrator, apa istilahnya ini, ilustrator semua sih digital ya, kita bahas NFT jadi base nya digital dulu nih. Digital artist maksudnya bukan digital artist digital imaging, tapi artis yang menggambar ilustrasi tapi digital untuk dirinya sendiri. Ada juga yang memang bekerja untuk klien atau untuk suatu perusahaan, misalkan mau dijual di microstock atau di mana gitu ya, atau untuk klien gitu. Kita mesti bedakan dulu nih. Jadi sebenarnya gini ya, prinsipnya tuh untuk platform NFT sendiri itu memang kita lebih mengarahnya tuh ke sisi keartisannya dibanding dengan kita. Contohnya gini, oke ini sama-sama jualan nih ya, tapi bukan berarti kita harus menjual dengan harga yang murah, dengan jual-jual menawarkan, enggak kayak gitu juga. Tapi kita harus, yang kita fokuskan di sini adalah kekaryaan kita. Jadi kekaryaan itu bukan dari cuman visualnya saja, tapi dari kita sebagai artis atau seniman itu pola pikirnya tuh harus, aku harus berkarya, ini jalan hidupku dengan berkarya gitu ya. Maksudnya tuh itulah yang akan dihargai atau diapresiasi oleh kolektor-kolektor yang membeli karya kita. Nah, di samping mungkin ya ini bedanya nih, kalau seni konvensional itu cara berpikirnya seperti itu. Mungkin NFT juga nggak semuanya para kolektor berpikir seperti itu, tapi ada yang ini bagus, beli ya, ini bagus, tapi belum tentu semua seperti itu. Jadi memang di sini ada satu perspektif yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi mungkin banyak ilustrator atau graphic designer yang masuk, kemudian mungkin wah di sini harganya murah, gue mungkin jual harga segini mungkin bisa laku. Caranya menentukan nggak seperti itu, tapi lebih ke karyaku masih gini harganya gitu. Jadi ini nilai dari kekayyaanku, bukan mungkin dari segi visual ada yang lebih bagus nih, ini lebih bagus karyanya ini meskipun stylenya sama tapi lebih bagus kok harganya lebih mahal. Itu nggak bisa dinilai seperti itu. Jadi kita harus lihat dari track record si artisnya sendiri, sepak terjangnya dia, konsistensinya dia dari dia mulai seperti apa, apakah dia konsisten dengan stylenya, kemudian apakah dia memang memilih jalan hidupnya itu seperti itu. Nah itulah yang akan dihargai oleh kolektor. Makanya ada yang contohnya People itu yang bisa laku dengan harga 69 juta dolar itu, kolase itu dinilai dari situnya. Jadi bukan dari sekedar ini gambarnya jelek, ini gambarnya biasa aja kok bisa nilainya segitu. Nggak kayak gitu cara menilainya. Jadi itu pola pikir yang harus kita tanamkan dulu ya sebagai artis atau seniman itu seperti itu. Jadi mungkin kan teman-teman di sini kan juga ada ilustrator yang by order atau yang jual di marketplace, maksudnya kayak desain marketplace kayak Creative Market atau microstock yang lain misalkan. Itu sangat berbeda pola pikirnya gitu. Jadi misalkan nih, waktu itu saya pernah bilang begini ya, kita berkarya, gambar aja gitu. Jadi yang kita suka apa, yang kita selami kita suka itu apa, itu akan memberikan perkembangan sendiri buat kekaryaan kita ya. Saya mulai dari ini nanti ada perkembangannya. Saya mulai bisa menggambar begini, terus ternyata bisa ternyata ada message-nya di sini. Kemudian kita, nah itulah namanya konsistensi. Kita berkembang menuju titik yang semakin bagus. Jadi kekaryaannya selain dari visual juga kita bisa ngomong dari karya kita, meskipun memang sebenarnya cara berkaryanya pun beda-beda. Kita ada yang cuma menikmati gambar, terus gambarnya gitu-gitu aja nggak berkembang misalnya gitu. Nah itu yang dihargai sama kolektor, itu adalah kekaryaannya kita gitu. Jadi nggak bisa kita bikin gambar bagus, ini lebih bagus gambarnya dari ini nih, tapi kok ini lebih mahal, nggak akan bisa nilai seperti itu. Jadi ibarat
lagu gini misalkan nih, ini adalah lagu si artis, karyanya keren, ciptanya keren, kemudian ini ada orang yang mengcover dengan lebih bagus, tentunya beda value-nya ya. Ini kan pencipta, kreator, kemudian dia punya hak cipta di sini, dia diundang pasti harganya mahal. Sedangkan yang ini kan dia ya cuman bisa mencontek aja istilahnya kayak gitu. Jadi sangat berbeda. Jadi cara berpikirnya berbeda. Oke, kayaknya terlalu panjang ya intronya, mungkin kita langsung lanjut ke video intinya. Oke, simak ya. Oh ya, oke teman-teman, langsung kita mulai ya. Jadi kita membahas NFT art. Oke, jadi melanjutkan sesi pembahasan yang pertama yang sudah lumayan lama ya waktu itu ya, awal-awal mungkin di bulan antara Maret, April atau Mei gitu ya, yang masih sangat global. Jadi sekarang akan saya coba untuk lebih diperdalam sedikit. Oke, kembali lagi ya untuk mengingatkan, jadi NFT art sendiri itu adalah merupakan karya seni digital yang diterbitkan dalam bentuk token kripto ya. Jadi yang dapat diakses dan diperjualbelikan di blockchain. Jadi maksudnya itu begini ya. Jadi kita punya gambar nih ya, JPEG atau video atau apa namanya, karya animasi gitu, yang bentuknya digital tentunya ya. Itu kita masukin ke salah satu website NFT, contoh lah misalkan OpenSea, jadi websitenya ya. Itu kita masukkan, itu diberikan blockchain, jadi istilahnya diinjek satu blockchain, atau diberikan autentikasi ya, atau sertifikat lah, gampangnya kayak gitu. Jadi lalu karya itu dijual atau istilahnya masukin ke market ya, atau dipamerkan. Sebenarnya ini masuk galeri digital, itu bisa dibeli oleh kolektor dalam bentuk mata uang kripto. Jadi mata uang kripto itu yang saat ini sudah support NFT itu adalah Ethereum atau ETH, yang mana kursnya itu sekitar 40 sampai 50 jutaan jika dirupiahkan ya. Kemudian Tezos itu untuk di market platform yang lain ya, platform yang lain itu namanya HEN atau Hitsnan, itu dengan menggunakan mata uang kripto Tezos itu nilai kursnya sekitar kurang lebih antara 80 sampai 100 ribu ya satu Tezosnya. Nah, kemudian ada juga Polygon, salah satu kripto yang ada di OpenSea juga selain Ethereum. Itu contohnya seperti itu. Jadi kita memasukkan karya, kemudian diberi blockchain, setelah itu kita bisa jual di situ. Jadi apa namanya? Tapi ya perlu diingat, jadi jualnya itu bukan kayak kita jualan ini harga murah, harga ini enggak, tapi tetap kita melihat dari sisi kekaryaannya sendiri. Jadi kita yang bisa menentukan harganya sendiri, mau dihargai atau diapresiasi sejauh mana itu kita yang bisa menentukan. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi lalu apa sih perbedaannya aset kripto sendiri ini yang berwujud angka-angka ya, angka-angka digital ini dengan NFT art itu apa sih perbedaannya? Jadi memang NFT art ini tidak memiliki nilai tukar karena tidak bisa ditukar-tukarkan dengan kripto yang lain. Jadi dia tuh setelah masuk ke galeri itu, masuk ke platform itu, jadi ya sudah, jadi yang belinya harus lewat situ. Jadi kolektornya juga beli lewat situ. Kemudian di situ nanti akan ada recordnya, ada historinya semua. Nah itulah yang apa namanya, yang menjadi ini ya, bukti gitu. Jadi autentikasinya itu di situ, blockchainnya ada gitu, recordnya itu ada semua di situ. Jadi apa namanya, kalau misalkan kita analogikan, nah jadi ini analogi pemahaman menurut saya pribadi ya, itu seperti ini gitu. Jadi misalkan kita nih punya uang dolar atau rupiah misalkan nih, itu bisa ditukar dengan emas ya kan. Jadi si dolar atau rupiah ini kan nilainya kan meskipun mata uang ini stabil, bisa dibilang stabil, tapi kan dia tetap mengalami naik turun ya, inflasi, deflasi, kemudian nilainya itu cukup liquid lah gitu. Jadi tapi kalau emas, gold itu kan tetap. Jadi logikanya tuh kalau si kripto ini angkanya itu sebagai mata uang dolar atau rupiahnya gitu misalkan, kemudian si goldnya ini si NFT artnya sendiri, jadi si karya seninya sendiri gitu. Jadi memang kripto ini, Ethereum misalkan ya, itu tuh nilainya sangat liquid banget ya. Jadi dalam hitungan menit dia tuh bisa dari 40
Kita ngomong ke ininya aja ya, dirupiahkan aja ya. Jadi misalkan bisa dari 40 juta kemudian naik ke 50, atau dolar aja biar gampang ya. Jadi misalkan dari 40 dolar kemudian ke 48, ke 50 sampai ke 100, kemudian dalam hitungan menit turun lagi. Jadi terus kayak gitu. Jadi nilainya sangat liquid ya. Nah, kalau si NFT art ini nilainya nggak kayak gitu. Jadi dia itu justru lebih naik karena value-nya beda ya. Jadi value-nya tuh bisa dihargain nggak cuma dari segi visual atau bagus atau jeleknya aja, tapi dari si artisnya sendiri gitu. Jadi emasnya itu si artisnya ini, jadi bukan cuma si gambarnya aja gitu. Jadi makanya ketika si artisnya ini naik, dia nilainya naik, maka beberapa karya yang dikoleksi oleh kolektor lain itu juga akan ikut naik. Jadi misalkan nih contohnya Beeple ini dia punya karya laku dengan harga 69 juta dolar, itu yang dinilai itu bukan dari visualnya, tapi memang dari konsistensinya dia selama 5.000 hari atau 13 tahun dia itu berkarya, kemudian punya 5.000 karya itu dia kolase menjadi satu karya. Mungkin kalau dari segi visual memang ya cuman kolase gitu ya, tapi kalau dibandingkan dengan karya dia yang satuan itu memang bagus-bagus gitu. Nah, ini kan berarti bukan nilai dari visualnya, tapi memang dari perjuangan dia, sepak terjangnya dia sebagai artis. Dia memilih jalan itu, kemudian dia masuk NFT. Nah, itulah yang diapresiasi oleh kolektor gitu. Makanya dia berani membeli dengan harga segitu. Jadi emasnya itu disitulah ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau kripto itu sebenarnya ya kayak mata uang biasa ya, tapi bedanya berwujud digital, nggak ada fisiknya. Tapi kalau si NFT art itu ya emasnya itu gitu. Ya kurang lebih itu analogi menurut saya kayak gitu. Lalu apa sih bedanya dengan gambar digital atau video biasa ya, atau animasi biasa? Itu bedanya itu apa gitu. Jadi NFT art ini tuh hanya bisa dijual di platform-platform yang saat ini sudah ada gitu. Jadi memang karyanya itu sudah diautentikasi dengan blockchain tadi itu. Jadi prosesnya itu juga membutuhkan biaya ya untuk menginjek itu, yang namanya itu minting dan listing. Itu membutuhkan biaya yang disebut dengan gas fee. Jadi kita masuk ke galeri digital itu atau platform itu membutuhkan biaya. Jadi yang namanya gas fee tadi itu. Nah, biayanya juga beda-beda, itu tergantung dari mata uang kripto apa yang dipakai gitu, kayak gitu. Jadi kita juga ngomong analogikan lagi nih. Ini analogi menurut saya ya. Mungkin mudah-mudahan sih nggak salah gitu. Jadi anggaplah kita punya uang kertas nih ya sebagai nilai tukar nih, uang kertas. Ini sama-sama kertas nih. Yang satu nilai uang kertas yang dicetak oleh perusahaan percetakan uang negara gitu. Sudah pasti nilainya itu akan berbeda dengan gambar uang kertas yang kita scan nih. Uang kertas kita scan atau kita foto lalu kita print di kertas. Sama-sama kan, tapi kan nilainya beda ini. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi si NFT art sendiri ini dibanding dengan karya digital, misalkan nih kita pernah posting gambar yang sama nih di Instagram atau di Facebook atau dimanapun ya di sosial media, lalu di-download orang. Terus satu lagi kita upload karya yang itu yang sama nih ke NFT misalkan nih, tapi kita dengan catatan punya kita ya. Nah, di NFT itu kan pasti akan ditanam blockchain ya, yang karya yang sama itu akan ditanam blockchain. Kemudian yang tadi kan nggak ada blockchainnya. Nah, bedanya di situ nih. Jadi ini uang kertas dengan kertas bergambar uang, atau NFT dengan karya yang sama gitu. Jadi yang satu ada blockchainnya, yang satu nggak ada. Jadi kurang lebih itu ada autentikasinya lah, ada sertifikatnya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, itu. Kemudian untuk di sisi artisnya sendiri, apa sih keuntungannya itu? Jadi yang pasti ya autentikasi karya seni ya. Jadi waktu itu sih seniman digital atau digital artis itu sangat sulit untuk berpameran ya. Jadi paling mentah lewat Instagram, atau mungkin ya bisa di print atau dijadiin merchandise ya, kira-kira kayak gitu ya. Berbeda dengan seniman konvensional yang lukisannya bisa dikoleksi, bahkan bisa dilelang sampai ke luar negeri gitu, yang harganya miliaran misalkan kayak gitu. Jadi makanya sekarang ini dengan adanya NFT itu sangat menguntungkan untuk digital artis ya, ilustrator gitu-gitu, untuk mengautentikasi karya seninya. Jadi memberi sertifikat lah gitu. Jadi ada keuntungannya di situ gitu. Tapi memang sih di awal-awal itu ada beberapa resiko. Jadi memang kan sebelum ada NFT ini itu banyak teman-teman seniman karya artis itu yang
upload di misalkan DeviantArt atau di Behance, kemudian di mana ya, itu yang diambil atau dicolong sama orang, kemudian diakui sebagai karyanya, kemudian ditanam blockchain. Nah, itu juga ada seperti itu ya. Mungkin resiko di awalnya ya namanya musibah, mau gimana lagi gitu. Jadi makanya kalau teman-teman punya karya yang masih mungkin belum apa namanya ya, ada baiknya sih beberapa, mungkin ya 1, 2, 3 itu dimasukin ke salah satu platform, kemudian biar ada blockchainnya, kemudian biar ada minimal ada legasinya gitu. Jadi itu sangat menguntungkan sih untuk artisnya ya. Kemudian tentunya ya akhirnya bisa pameran gitu. Jadi yang dulunya cuma bisa posting lewat Instagram ya akhirnya bisa pameran dan ada yang mengapresiasi gitu. Jadi dan itu juga jangkauannya sangat luas ya, yang mengapresiasi itu juga nggak cuma dari lokal, jadi bisa dari internasional juga gitu. Yang tentunya juga kalau kita pameran konvensional itu kan sangat sulit ya memasukkan karya kita ke galeri gitu. Itu butuh proses yang sangat sulit. Nah, ini sangat mudah, tinggal membayar biaya sedikit untuk minting aja sih. Ya mungkin ya beda-beda platform, beda-beda biaya sih, maksudnya beda-beda apa namanya. Kayak misalkan OpenSea ya cukup sekali aja bayar gas fee-nya gitu. Jadi itu juga bisa jadi alternatif untuk masuk di situ. Oke. Kemudian mengapa sih orang-orang itu membeli karya NFT itu, kenapa gitu mereka kok beli gitu. Jadi sebenarnya NFT art ini dapat menjadi satu alternatif bagi para penggemar atau kolektor seni. Jadi mungkin ya bisa jadi ini efek pandemi, kemudian orang nggak bisa lihat pameran karya di galeri konvensional, atau salah satu alternatifnya mungkin tercipta ini ya. Jadi terutama karya-karya yang seni yang unik dan langka itu mungkin nggak bisa diakses nih kalau untuk. Jadi banyak seniman digital itu yang karya-karyanya itu mungkin bisa apa namanya lebih wild ya, lebih mungkin out of the box gitu. Mungkin ternyata kolektor kan juga pengen sesuatu yang baru gitu, alternatif yang baru. Ternyata banyak gitu dari karya digital gitu. Dan itu jangkauannya juga sangat luas, nggak cuma di dalam negeri tapi bisa ke luar negeri juga kayak gitu. Tentunya pasti originalitas ya. Jadi original karyanya itu karena udah ditanam sama blockchain ya, kecuali memang yang tadi saya ceritakan itu yang memang sudah dicolong dari awal ya mau nggak mau ya sudah musibah gitu ya. Jadi memang ada baiknya didaftarkan dulu sih atau diautentikasi dulu. Lalu memang ada kesan eksklusif bagi kolektor tuh karena memang karya ini tuh cuman ada tersedia di platform itu. Jadi memang ditautkan atau diupload sendiri oleh si artisnya, kemudian ya tidak akan bisa diduplikasi. Mau diduplikasi pakai di save mau di itu ya tetap aja blockchainnya itu yang ada di satu karya itu kayak gitu. Jadi ya, memang satu itu aja, kecuali kalau di beberapa platform baru seperti Hand itu memang dia bisa di apa ya istilahnya kayak art print gitu, ada berapa pieces gitu edisi ya, itu juga ada seperti itu. Tapi ya masing-masing ada ini ya, ada marketnya ya, ada platformnya sendiri. Kita mau yang super rare gitu, misalnya super eksklusif ya kita bisa main di super rare gitu, atau yang murah-murahan yang kayak jual art print misalkan ya mungkin di Hand atau Hitchnon itu atau OpenSea misalkan kayak gitu. Oke, yang jelas sih value dari karya tersebut itu akan terus naik. Jadi ini juga mungkin logika saya juga ya. Jadi dibanding orang itu menyimpan banyak kripto atau dalam bentuk angka atau Ethereum tadi itu misalnya ya, itu yang nilainya itu kan sangat liquid ya. Jadi yang naik turunnya itu nggak jelas itu. Lebih baik memang disimpan dalam bentuk karya seni gitu. Jadi nilainya itu akan semakin naik. Jadi tergantung dari eksistensi si artisnya sendiri. Jadi kalaupun memang tidak naik itu nilai si NFT-nya, minimal dia akan tetap. Jadi nggak akan turun gitu. Dibanding hanya dengan menyimpan angka yang tidak melekat pada objek apapun, bisa aja hilang gitu kan. Tapi kalau karya ini karena udah diautentikasi, jadi tetap ada gitu. Jadi nilainya juga value-nya berbeda kayak gitu. Jadi NFT art yang sudah dikoleksi juga bisa diikutkan auction lagi. Jadi itu sangat menguntungkan juga buat si artisnya. Sama yang menjual itu juga untung tentunya kan ya. Jadi karena si artisnya dapat royalti dari situ juga. Jadi pasti nilai value-nya itu pasti akan beda dengan hanya mengkoleksi angka yang digital gitu. Oke. Selanjutnya, jadi cara masuknya gimana? Nah, ini buat teman-teman yang baru yang memang belum masuk ke NFT. Jadi
kemarin juga banyak yang nanya, yang DM, yang WA, jadi saya bingung jelasinnya gimana. Memang ini agak rumit ya menjelaskannya karena memang dia melewati beberapa tahap ya. Jadi step 1 itu yang jelas ini kalau yang sering main kripto mungkin udah paham sih tentang wallet lokal ya. Jadi wallet lokal itu kita punya, biasanya orang main trading ya di situ ya, trading kripto. Tapi karena ini ada NFT, jadi saya juga awalnya nggak tahu, akhirnya saya join juga membuat wallet lokal. Jadi kebetulan saya pakai Indodex. Jadi di step pertama itu kita buka Indodex, lalu kita register di situ, kemudian nanti ada verifikasi dan lain-lain, ID, kemudian dan lain-lain ya. Itu juga butuh proses. Kemudian untuk deposit ke dalam Indodex itu juga butuh verifikasi. Jadi ada kirim bisa KTP, paspor atau SIM, kemudian ada foto selfie juga ya, foto sendiri, foto pribadi. Kemudian kita setelah deposit rupiah misalkan nih, kita bisa belikan salah satu kripto yang kita mau masukkan ke NFT-nya. Misalkan kita mau main di hand misalkan ya, kita beli Tesos gitu. Jadi beli Tesos itu kita tinggal ke marketplace, lalu kita search Tesos, lalu kita beli di situ. Nah, dari yang deposit yang kita masukkan tadi, si rupiah tadi ya. Kemudian dari wallet lokal ini kita juga harus install yang namanya wallet NFT. Wallet NFT itu kita biasanya install di Chrome extension ya, di kanan atas di Google Chrome itu ada Chrome extension. Di situ tergantung kita mau main di platform NFT apa. Kalau misalkan main di hand, kita bisa install Temple. Temple itu untuk hand karena dia pakai Tesos ya, kemudian berbeda. Kemudian kalau MetaMask itu untuk untuk OpenSea, untuk Foundation, dan hampir semua ini pakainya MetaMask ya, mesti pakai Ethereum ya. Jadi si wallet lokal ini itu sebenarnya untuk nukerin aja sih, nukerin dari rupiah misalkan ke mata uang kripto. Kemudian setelah punya Tesos misalkan, kita kirim ke wallet NFT. Nah, si wallet NFT ini itu dia tuh sebagai alat untuk sign in atau untuk masuk ke salah satu platform ya. Misalkan kita MetaMask ya, kita pakai Ethereum, jadi kita install MetaMask. Setelah Ethereum masuk, kita buka salah satu platformnya, misalkan OpenSea. Nah, nanti di sign in-nya OpenSea itu lewat MetaMask. Nah, MetaMask sudah ada isinya, kita beli dari Indodex tadi. Kemudian kita buka OpenSea, lalu kita bisa minting. Nah, minting itu adalah memasukkan karya ke galeri. Ya, istilahnya kayak gitu. Jadi di situ ada namanya gas fee. Jadi gas fee itu ya biaya untuk menanam blockchain ya, untuk menaruh sertifikat lah kasarnya kayak gitu. Nah, setelah minting itu kemudian ada proses yang namanya listing atau menentukan harga. Nah, di situ kalau misalkan kita ambil contoh OpenSea, itu harganya itu di situ dia ada option fixed price, kemudian fixed price dengan time maksudnya kita dari misalkan 5 hari nih kita bisa mulai harga yang kita patok, kemudian di akhir di harga berapa, misalnya ada yang kayak gitu. Kemudian ada yang open, kita bisa bid di situ, kita bisa pilih bid, kemudian atau yang jual dengan bundle, misalnya kayak gitu. Kemudian setelah 2 proses ini, minting dan listing, itu istilahnya drop ya. Habis itu drop tuh launching karya. Jadi setelah itu kita bisa jual gitu. Jadi kita bisa sell di salah satu market atau platform itu. Oke. Nah, setelah karya kita itu ada di salah satu platform, misalkan nih Foundation gitu ya. Oke, kita bilang new drop on with Foundation. Jadi ini karya baru, kita upload di Foundation, kita minting di Foundation. Kemudian kita bisa share, biasanya itu orang-orang itu pada mainnya di Twitter. Jadi kita promote di Twitter karena kolektor maupun kreator itu pada ngumpulnya di situ semua gitu. Jadi komunitasnya si NFT itu memang di Twitter. Jadi makanya harus ada hashtag ini NFT kolektor, kemudian yang kedua NFT community, yang lainnya terserah, mungkin ada NFT art atau NFT apa gitu ya. Nah, ini salah satu contoh tweet dari orang-orang yang nyari karya NFT. Jadi memang banyak kalau kita buka Twitter, kemudian kita search misalkan drop your NFTs gitu, nanti akan keluar nih tweet-tweet seperti ini. Contohnya ini, I wanna buy your best NFT.
Nanti ini kolom komen ini kita reply aja, misalkan apa namanya, new drop gitu, new drop add mana, kemudian ada link karyanya, kemudian ada hashtagnya, nah, kayak gitu. Biasanya nanti akan ada keluar preview, kemudian si para kolektor yang sealing istilahnya, istilah sealing itu akan mencari mana sih yang paling cocok gitu. Nah, jadi kita juga mesti pantau nih, kira-kira yang nge-tweet ini tuh beneran kolektor apa cuma orang-orang yang pengen nyari follower aja, atau gimana, itu banyak, atau memang yang scam juga ada. Jadi kita lihat dulu di apa namanya, dibuka aja akunnya, oh ternyata dia yang follow ada artis-artis yang memang sudah dikoleksinya, nanti kita follow aja, nanti kita pantau kayak gitu. Jadi selain kita nge-tweet shilling istilahnya ini, itu juga kita harus misalkan update progress ya, karena kadang-kadang ada yang kolektor itu yang apa namanya, memantau nih si artis ini rajin nih, lagi progres bikin karyanya, kayak karya ini bagus nih, bakalan keren nih, gua tag dulu gua mau koleksi misalnya. Ada kayak gitu. Saya pernah kemarin juga sempet bikin karya, kemudian saya fotoin progresnya, upload di Twitter, ternyata dia suka, dia like, kebetulan dia udah follow, ternyata dibeli gitu, di koleksi ya. Habis saya drop di OpenSea, langsung dibeli sama dia, kira-kira kayak gitu lah. Jadi emang di Twitter ini komunitas NFT itu cukup ramai ya, jadi banyak orang-orang yang membeli dari situ. Oke, lalu apa saja sih platform atau marketplace atau galeri NFT? Oke, ini sebenarnya sih banyak, tapi ini yang saya sudah pernah masuk aja yang akan saya bahas ya. Yang pertama yaitu OpenSea. Jadi OpenSea itu dia pakai kriptonya Ethereum, tapi ada juga Polygon, tapi saya belum pernah coba yang Polygon. Jadi di OpenSea ini kita kena gas fee atau biaya apa untuk masukin blockchain itu hanya di awal. Jadi ketika minting pertama dan listing pertama, jadi mungkin kira-kira sekitar 0,02 ETH ya kurang lebih ya untuk mintingnya. Mungkin listingnya juga segitu. Jadi ya kurang lebih sih total sih kalau hitungan dolar ya mungkin $120, bisa lebih lah kayak gitu. Nah, setelah itu untuk minting berikutnya itu free. Tetapi jika karya kita sold, maka ada potongan, tapi potongannya nggak besar. Kalau posisi kurang tahu berapa persennya, tapi kecil kok. Waktu itu saya laku dengan harga 0,09 ETH, itu potongannya cuma 80.000. Jadi ya masih lumayan ya, masih kecil ukurannya. Oke. Nah, ini salah satu, ini akun OpenSea saya. Jadi ya ini selalu connect ke sini kalau untuk sign in MetaMask itu, jadi selalu connect ke sini. Jadi ini harus hati-hati. Jadi bukan banyak ya, tapi ada beberapa yang sudah kena hack dari sini. MetaMask itu juga ada. Jadi ini karya-karya idealis ya. Mungkin kalau teman-teman yang biasa nonton YouTube saya tuh sebelumnya kan bahas microstock ya. Ini mau dikasih keywords apa, terus gambar apa. Sekarang nggak perlu. Sekarang bebas. Mau berkarya seperti apa, yang namanya art itu emang nggak bisa dinilai dari tema atau dari apa, itu ya itu sesuka-suka kita sih. Mau ngasih tema apa, itu kita mau menyampaikan apa, itu ya suka-sukanya kita aja gitu. Itulah kalau sudut pandangnya dari melihat karya seni ilustrasi yang emang untuk suatu project atau sama untuk art untuk diri sendiri itu sangat berbeda ya. Jadi ini memang yang saya jual tuh ya sesuka saya aja gambarnya gitu. Kayak gitu. Bukan saya jual sih, saya pamerkan sebenarnya. Kalau dijual kan kesannya tuh kayak main di microstock, tapi ini saya pamerkan kayak gitu. Lalu ini yang kedua adalah platform Hand ya sebutannya. Jadi saya nggak susah nyebutnya Hitchenun gitu ya, Hand aja. Jadi ini dia pakai kriptonya Tezos. Jadi Tezos itu nilainya ya sekitar, kalau dirupiahkan tuh sekitar antara 90 sampai 100 ribu ya. Kemarin sempat naik ke 112 kalau nggak salah itu. Jadi ini harganya sangat bersahabat karena nilai Tezos itu kan masih dibilang murah. Tapi sebelum saya masuk ini juga di beberapa bulan lalu tuh sempat 40 ribu. Jadi saya yakin sih kedepannya cukup bagus. Ini akan naik. Jadi dari 40 ribu sekarang udah hampir 100 ribu, yang berarti kan naik gitu ya. Terus untuk minting dan swap, jadi swap ini istilahnya kalau di yang lain tuh ya listing ya, atau menentukan harga dan edisi.
Kalau mintingnya itu ya sekitar total sama sweep itu sekitar 0,05 tesos, jadi kurang lebih sekitar ya 5.000 perak lah ya. Jadi anggap misalkan kita punya modal 100.000, kemudian kita beli tesos, lalu kita minting, masih bisa 10 karya lebih malahan. Jadi kalau misalkan laku 0,2 tesos saja itu udah lumayan. Jadi kita misalkan ini 0,2 tesos 10 edisi, nah lumayan gitu kan. Nah tapi bedanya gini ya, ini kembali lagi antara sudut pandang antara seni dan jualan itu ya. Kalau hand ini saya pikir saya memang banyak karya-karya murah gitu yang beberapa edisi, emang ini istilahnya beda ya, istilah kayak seni-seni yang apa ya, yang bukan eksklusif lah gitu. Jadi istilahnya ya ada pasarnya sendiri-sendiri. Makanya jangan, kalau saya sendiri sih kalau saya sendiri sih lebih ke kalau ke hand ini tuh ya oke lah, karya-karya yang nggak terlalu tinggi effortnya membuatnya gitu. Jadi masukin ke situ, kemudian yang lumayan bagus masukin ke OpenSea, kemudian yang cukup serius masukin ke foundation kayak gitu. Dan kelemahannya di website ini tuh tampilannya sangat buruk. Underdose, jadi kurang enak, dan navigasinya tuh antar loading dan nggak loading tuh nggak kelihatan. Jadi emang belum di-develop dengan baik ya. Tapi market ini cukup ramai karena banyak kolektor maupun kreatornya, jadi ya bagus lah sebenarnya ini. Ini tampilan dari hand saya. Jadi apa namanya? Ya begini tampilannya, hitam terus ya. Bedanya kalau di hand itu sync ya, dia bukan sign in tapi sync. Ya, tapi sama aja sebenarnya. Untuk istilah-istilahnya juga mirip-mirip. Kira-kira kayak gitu. Lalu yang ketiga ini foundation. Jadi foundation ini salah satu platform atau NFT market yang cukup bonafit. Jadi untuk masuknya juga cukup sulit karena ada dua macam, ada dua tipe itu pakai vote. Dan vote tuh nyarinya juga susah. Kemudian ada yang invitation. Jadi invitation itu dapat dari teman atau siapapun ya yang share karena dia sudah sold atau udah ada yang bidding karyanya, jadi otomatis dia akan dapat 3 invitation yang bisa di-share ke teman-temannya misalkan kayak gitu. Jadi salah satu platform ini yang benefit ya. Jadi untuk gas fee-nya untuk minting dan listing ya kurang lebih sama sih, 0,2 ETH. Tapi bedanya di sini dibanding dengan OpenSea, dia setiap kali minting itu kena gas fee. Nah, jadi ya lumayan kalau misalkan setiap masukin karya $120, $150, nah kayak gitu-gitu. Tapi di sini bedanya di foundation tuh banyak kolektor-kolektor yang cukup ya keren sih, maksudnya dia berani koleksi dan karyanya bagus-bagus dan memang cepat sold ya. Waktu itu saya baru upload sekitar 30 menit, kemudian ada yang ngebid. Nah itu cukup bagusnya di situ. Jadi memang karena memang dia nggak banyak pemainnya, karena ya memang mahal sih untuk masuk galerinya ya, untuk mintingnya. Jadi masih exposure-nya itu masih cukup tinggi. Cuman ya memang sebenarnya kalau dihitung-hitung apa namanya, ketika nanti udah sold itu ada potongan 10% lagi. Jadi ya sebenarnya sih secara value ya, kalau secara value kekaryaan mungkin di foundation lebih keren, lebih bonafit. Tapi kalau secara finansialnya mungkin kurang lebih sama, kecuali kita berani masang harga tinggi di foundation. Kalau ada yang langsung ngebid ya itu keren sih kayak gitu. Oke, ini saya baru satu foundation karena emang ini harus dipikirkan dengan serius sih untuk masuk ke sini. Jadi ini animasi sebenarnya. Nah, ini udah memang ini harga tertinggi dari karya saya yang udah sold dari semua platform. Memang baru segini. Ya bisa dibilang di foundation ini yang cukup serius ya. Jadi saya masuk ke sini juga harus benar-benar karya yang serius gitu. Jadi harus dipikirkan lah kira-kira kayak gitu. Lalu, nah ini ada platform-platform lain yang sebenarnya cukup bagus juga ini. Contohnya ini Super Rare ini paling bagus ini malah, tapi saya nggak tahu gimana cara masuknya. Saya udah pernah register tapi ya belum bisa minting di situ. Kemudian di Maker's Place juga, di Non Origin, Nifty Gateway dan Rebel. Ini masuk platform-platform besar ya ini ya. Kemudian ada ini yang kecil-kecilnya, ada Mintable, ada CryptoArt.ai, ada Asing Art, kemudian ada Tokoscape. Ini lokal, Tokoscape atau Toko Mall ya. Itu lokal punya Indonesia. Saya coba iseng join register tapi masih belum verifikasi. Ya kita coba
coba lihat nanti. Tentunya di sini nih masih akan terus berkembang. Saat ini kan masih ada ini, kemudian juga baru kriptonya juga masih baru Ethereum, kemudian baru Tezos dan lain-lain. Nanti suatu saat sih saya yakin pasti ini akan lebih berkembang lagi sih, kayak gitu ya. Kemudian ini ada semacam kalau dikumpulin ya, jadi multiple platform sih sebenarnya. Jadi semua yang kita minting di platform itu akan bisa masuk ke sini. Jadi ini ya tryshowtime.com. Kemudian di sini juga untuk walletnya itu juga bisa multiple. MetaMask bisa masuk, Temple bisa masuk di sini. Kemudian bisa langsung connect semuanya. Jadi di sini nanti juga akan ada create ya. Jadi ada create ini nanti, tapi sekarang belum bisa. Nanti jadi ini memudahkan bagi kreator maupun kolektor untuk melihat ternyata di karyanya banyak ini gitu dari berbagai macam platform. Iya, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan tapi bertele-tele ya sebenarnya. Jadi ngomongnya agak cepat juga, dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi dan bisa paham ya dari apa yang saya uraikan tadi. Jadi kurang lebih ya step-stepnya seperti itu. Nanti sih di video selanjutnya nanti akan saya bahas mungkin mulai dari walletnya ya, wallet to wallet, kemudian wallet to NFT platform gitu ya. Jadi akan sedikit lebih detail dari video yang ini. Jadi kurang lebih untuk yang sesi ini sekian dulu. Semoga teman-teman cukup jelas dan bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.